Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah bertekun di dalam doa. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama di ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan menjelaskan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tentang bagaimana rasul-rasul, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Karena itu mereka sangat butuhkan di dalam perjalanan mereka, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan di sana dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam doa, mereka sehati berdoa. Mereka merindukan, mereka menantikan satu janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan mereka lakukan itu sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap kehidupan kita pun seperti itu. Di dalam kita, di dalam pengiringan kita, di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, akan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Janji penyertaan Tuhan, janji kesehatan yang Tuhan beri, janji berkat-berkat Tuhan. Ada banyak janji-janji lain yang Tuhan sampaikan di dalam setiap hidup kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam doa, bertekun bersekutu dengan Tuhan, bertekun beribadah kepada Tuhan, bertekun di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Dalam hidup kita pun seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Bertekun memiliki pengertian, yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan rajin. Ada kata rajin di sana, berarti tidak jemu-jemu, berarti tidak bosan-bosan, berarti selalu melakukan ada satu aktivitas atau kegiatan yang aktif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak berdiam diri. Ketika Yesus menyampaikan bahwa mereka akan dipenuhi, mereka harus menantikan janji tentang pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem. Mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi di sana katakan mereka bersungguh-sungguh. Mereka mengerjakan, mereka berdoa, ada kegiatan, ada aktivitas, yaitu penyembahan mereka kepada Tuhan. Ada hal yang mereka lakukan. Dalam hidup kita pun seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menanti akan janji Tuhan, biarlah kita juga bertekun sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagian A di sana jelas disampaikan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Ini berbicara tentang bagaimana kita bersandar penuh kepada Tuhan, bagaimana kita bersekutu kepada Tuhan, bagaimana kita menaruh harapan, menaruh kepercayaan kita, mengarahkan hati kita, pandangan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, bukan hanya ketika kita membutuhkan hal-hal yang kita inginkan, tetapi dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala kondisi keberadaan hati kita, kehidupan kita, biarlah kita memiliki hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang bersekutu dengan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang memuji, hati yang mengagungkan Tuhan. Karena firman Tuhan, siapa yang bertekun kepada Tuhan, kepadanya lah Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ketekunan adalah keputusan hati kita. Bagaimana kita memutuskan hidup kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk tetap bersungguh-sungguh
datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersungguh-sungguh melayani Dia. Karena apa? Orang yang bertekun, orang yang bersungguh-sungguh tidak akan mendua hati. Orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak akan gampang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ada kesungguhan hati, ada satu komitmen di dalam diri kita untuk kita setia kepada Tuhan. Ada satu komitmen dalam hati kita untuk kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas disampaikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bertekun kepada Tuhan. Dan satu permintaan Tuhan dalam kehidupan kita juga pada saat hari ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga adalah anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam Tuhan. Orang yang bertekun, firman Tuhan menjelaskan bahwa merekalah yang akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Orang yang bertekun kepada Tuhan, merekalah yang akan melihat janji Tuhan yang akan digenapi di dalam setiap kehidupannya, yang akan digenapi dalam perjalanan hidupnya. Ibrani 10 ayat yang ke-36 di sana dijelaskan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita membutuhkan ketekunan di dalam Tuhan. Karena orang yang bertekun kepada Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh menanti janji-janji Tuhan, merekalah yang akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Merekalah yang akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sana firman Tuhan menjelaskan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan firman Tuhan bersukacitalah dalam hal itu semuanya. Karena apa? Merekalah yang akan melihat setiap janji-janji Tuhan. Merekalah akan melihat penggenapan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Merekalah yang akan melihat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Orang yang tidak bertekun, orang yang tidak sabar menanti janji Tuhan, orang yang tidak sabar menanti jawaban Tuhan, mereka tidak akan pernah melihat perbuatan Tuhan. Yang kedua, orang yang bertekun di dalam Tuhan, mereka yang akan melihat perbuatan Tuhan. Bagaimana ketekunan dapat terbentuk? Yaitu melalui kesengsaraan. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Roma pasal 5 ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berbicara tentang persoalan hidup, berbicara tentang masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan itu akan membawa kita kepada ketekunan kepada Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi hidup. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketekunan itu terbentuk ketika Tuhan izinkan kita mengalami sengsara, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk? Yaitu melalui ujian iman. Yakobus 1 ayat yang pertama, Yakobus pertama ayat yang ketiga, Yakobus pertama di ayat yang ketiga firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian iman, firman Tuhan menjelaskan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap kepercayaan kita. Tuhan izinkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Setiap masalah, tantangan hidup yang Tuhan izinkan. Orang-orang yang mungkin yang menyindir kita. Orang-orang yang tidak senang kepada kita. Orang-orang yang mungkin yang tidak menyukai kita. Orang-orang yang membenci kita. Tapi bagaimana kita tetap bertekun, bagaimana kita tetap beriman kepada Tuhan. Masalah, persoalan,
yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bertekun kepada Tuhan, karena melalui ujian iman itulah ketekunan kita akan terbentuk, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus, mereka bertekun kepada Tuhan. Mereka sehati menanti janji-janji Tuhan, menanti janji jawaban Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, biarlah tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap bertekun di dalam doa, tetap jalin hubungan bersama dengan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mengagungkan nama Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan. Kenapa orang Kristen, mengapa anak-anak Tuhan begitu sulit bertekun di dalam doa? Karena apa? Belum ada kesungguhan hati. Tidak ada kesungguhan hati dalam setiap hidupnya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, doa menjadi alternatif terakhir. Doa menjadi hal yang terakhir yang kita gunakan ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita menghadapi persoalan hidup dan kita mengalami jalan buntu, tidak tahu jalan keluar. Baru kita datang kepada Tuhan, baru kita berseru kepada Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dalam segala sesuatu, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu bersekutu kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu mengadu kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan dan menceritakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengerjakan hal di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita memiliki kesungguhan hati di dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki fokus kita yang utama, yaitu kepada Tuhan. Dalam segala hal, pribadi yang pertama yang harus kita datangi adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan menyaksikan mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah bertindak di dalam doa kita. Allah bertindak ketika kita berdoa, dan Ia selalu dapat melakukan perkara yang besar, jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan. Bertekunlah dalam doa, karena doa membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Percayalah, Tuhan pasti mampu melakukan mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap kemurahan-Mu, terima kasih buat janji firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap bertekun di dalam doa, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan tetap mempercayai Engkau sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati, mantrakan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sebab di dalam Engkau keluarga GPDS AD Magelang menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan dalam keluarga GPDS AD Magelang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.